tapi data secara otentik Ba'alwi dan Habaib, yaitu di Yaman Selatan, mendirikan negara komunis Yaman Selatan. Negara komunis Yaman Selatan. Maka dari kehidupan daripada Ba'alwi dan Habaib yang ada di Yaman lekat dengan komunis. Makanya analisa ada yang mengatakan bahwasanya ketika Belanda datang di Indonesia, para sedulur, mereka juga membawa orang-orang Yaman, mereka juga membawa orang-orang Hadramaut, mereka membawa klan Ba'alwi, kemudian mereka juga membawa daripada klan Ba'alwi atau Habaib di branding sebagai cucunya Rasulullah, tapi di balik itu mereka mengadakan gerakan komunis Indonesia sampai berdiri PKI. Kaum Ba'alwi dan Habaib ke Indonesia termasuk membawa apa? Membawa paham komunis Yaman dibawa di Indonesia. Makanya jangan aneh, partai komunis Indonesia atau PKI termasuk juga para sedulur paham komunis Indonesia ketika digaungkan kira-kira tahun 45 tahun 46 itu adalah pimpinannya seorang Habib yang membunuh para ulama, yang membunuh para ulama, para kiai, yang menghancurkan pesantren-pesantren. Seperti halnya pada waktu di Yaman juga pesantren dihancurkan, ulama kiainya dibunuh. Persis sama di Indonesia tahun 45, isu komunisme ada di mana-mana, kiai dicincang, Banser Ansore diracun pada waktu tahun 60-an. Itu para sedulur, ternyata apa? Tahun 46 pada waktu itu mulai isu komunis berapa, kiai-kiai banyak dibunuh, ulama-ulama banyak difitnah, mereka menghalalkan segala cara. Ternyata gembong daripada pembunuhan para ulama, para kiai adalah paham komunis Indonesia. Ternyata gembong komunisnya adalah saudara Musa. Siapa itu Musa? Musa adalah Al-Habib, Musa Al-Munawwar, Habib itu, Pak. Menurut pengurus Nahdlatul Ulama, pembunuhan para ulama, para kiai, pembunuhan jenderal ternyata adalah didalami oleh PKI. Siapa dalangnya? Dalangnya adalah DN Aidit. Siapa DN Aidit? DN Aidit adalah Al-Habib Ja'far Naro Al-Aidit. Perjuangan masalah yang berkaitan kali nasab niki adalah bukan sekedar tanggung jawab kulo, bukan sekedar tanggung jawab para ulama, bukan sekedar tanggung jawab Ki Imaduddin Al-Bantani, tetapi juga ini tanggung jawab kulo kali panjenengan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kenapa sebabnya? Sebab akibat pengklaiman terhadap nasab yang bersambung dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akibat memunculkan dirinya, mengklaim dan membranding dirinya sebagai cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata yang rusak bukan sekedar negara, tapi yang rusak juga akidah, syariat, bahkan akhlakul karimah, morality. Para sejarah, para rasul, bahkan kelompok-kelompok tertentu mengaku dirinya cucunya Rasulullah dengan sengaja mencangkokkan, dengan sengaja memalsukan dengan data-data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan dengan sengaja mengaku diri cucunya Rasulullah untuk tujuan yang tidak benar, untuk tujuan yang tidak benar, tujuan keduniaan, untuk tujuan untuk mencari uang, untuk tujuan untuk mencapai satu target-target keduniaan yang batil, untuk tujuan memuaskan hawa nafsunya, untuk tujuan perebutan terhadap sosial kemasyarakatan, bahkan untuk tujuan perebutan terhadap bangsa Indonesia ini, bangsa yang telah dimerdekakan oleh leluhur kita dengan tetesan keringat darah, bahkan juga dengan nyawa. Maka di sini para sedulur, kita semua seluruh bangsa Indonesia ini harus bangkit semuanya, harus bangun semuanya, karena kita sudah didoktrin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yaitu dari kalangan klan Ba'alwi yang mengaku dirinya cucunya Rasulullah, atau yang biasa kenal Habaib atau Habib. Ini mendoktrin masyarakat Solo, mendoktrin masyarakat Surakarta, mendoktrin masyarakat Boyolali dengan satu doktrin-doktrin yang tidak benar, doktrin-doktrin yang bertentangan dengan akidah Islam, doktrin-doktrin yang bertentangan dengan syariat Islam, satu ajaran doktrin yang bertentangan dengan ajaran leluhur bangsa Indonesia. Maka di sini saudara-saudara kita sangat mengkhawatirkan, sangat khawatir. Apa sebabnya? Sebagai bangsa Indonesia tentunya kita harus bergerak, dan kita harus sadar segera membenahi seluruh daerah yang telah terpapar dengan doktrin-doktrin tersebut, karena ini sangat berbahaya sekali. Saudara-saudara sekalian, kenapa saya katakan sangat berbahaya? Karena ada satu cerita, di antaranya adalah saudara-saudara, nomor pertama adalah cerita dari Mesir dengan dari Afrika. Di Mesir itu apa yang disebut dengan Banu Ubaidillah, hampir sama dengan klan Ba'alwi, Ubaidillah, Alwi bin Ubaidillah. Maka di Mesir itu ada Banu Ubaidillah mendirikan satu kekuatan politik yang disebut dengan Banu Fatimiyah Syiah, di mana Syiah, para rasul Banu Fatimiyah Syiah Imamiyah, dan asalnya genetika mereka adalah Yahudi. Kenapa genetika mereka Yahudi tapi bisa menguasai Mesir? Kenapa mereka bisa menguasai Afrika? Karena satu, mereka menjual nama nasab Rasulullah SAW untuk menundukkan orang, menjual nasabnya Kanjeng Nabi kangge nundukaken tiang, menjual nasabnya Rasulullah untuk merebut sebuah bangsa, untuk menundukkan orang, untuk berbuat zalim kepada orang, untuk supaya orang itu tidak berjuang untuk diri sendiri, untuk supaya orang itu takut kepada mereka, untuk membungkam mentalitas dan memperbudak manusia. Dengan cara apa? Mengklaim dirinya cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah terjadi di Mesir dan di Afrika. Saudara-saudara sekalian, Banu Ubaidillah ini tadinya sangat kecil di Mesir, berkembang sedikit demi sedikit, punya jamaah banyak,
hidup akhirnya menguasai sosial keberagamaan. Begitu menguasai sosial keberagamaan, tidak lama kemudian akhirnya masuk ke ranah politik. Persis seperti yang dilakukan oleh kelompok Ba'alwi dan Habaib. Pertama dilakukan adalah mendirikan kegiatan-kegiatan keberagamaan. Begitu kegiatan keberagamaan sudah maju di Indonesia, kemudian mereka sudah mulai berbicara dan masuk ke zona politik. Akhirnya saudara-saudara sekalian masuk ke zona politik. Mulai mereka menekan masyarakat Mesir, mendoktrin masyarakat Mesir bahwasanya mereka adalah cucunya Rasulullah, tidak boleh dibantah. Mereka adalah kunci daripada sorga. Sorga, masuk sorga atau tidak tergantung kelompok dan keriduan mereka. Seolah-olah mereka pemegang kunci neraka, seolah-olah mereka pemegang kunci syafaat, seolah-olah tanpa mereka manusia tidak bisa masuk neraka, apa tidak bisa masuk surga, seolah-olah kalau tentang mereka adalah kita penghuni neraka. Ini didoktrinnya sedemikian rupa, hampir di Mesir dan Afrika itu 200 tahun niku masyarakat didoktrin kelawan doktrin ingkang batil wonten Jumateng Mesir oleh Banu Ubaidillah, mengaku dirinya cucunya Rasulullah padahal genetikanya Yahudi. Saudara-saudara kalian, jadi kelompok Yahudi mengaku dirinya cucunya Rasulullah itu sudah banyak, sejarahnya sudah banyak. Apalagi Hadramaut dan Tarim. Hadramaut dan Tarim ini adalah di sana dulunya tanah kosong dan diisi oleh orang-orang Yahudi. Maka saudara-saudara sekalian, diisi oleh orang-orang Yahudi, termasuk klan Ba'alwi ini adalah dari genetika Yahudi. Maka saudara-saudara kalian kemudian tiba-tiba mereka masuk Islam karena ingin menguasai Yaman, kemudian membranding dirinya sebagai cucunya Rasulullah, akhirnya memecah belah masyarakat Yaman, dan Yaman sempat terpecah menjadi dua. Satu adalah Yaman Utara yang dipegang oleh seluruh rakyat masyarakat Yaman, mendirikan negara Kesatuan Persatuan Yaman Utara. Nomor dua, Yaman Selatan, yaitu dikuasai oleh bangsa Ba'alwi Habaib, dan yang didirikan oleh mereka bukan negara Islam Yaman Selatan, tapi data secara otentik Ba'alwi dan Habaib, yaitu di Yaman Selatan mendirikan negara komunis Yaman Selatan. Negara komunis Yaman Selatan. Maka dari kehidupan daripada Ba'alwi dan Habaib yang ada di Yaman lekat dengan komunis. Makanya analisa ada yang mengatakan bahwasanya ketika Belanda datang di Indonesia, para saya sedulur, mereka juga membawa orang-orang Yaman, mereka juga membawa orang-orang Hadramaut, mereka membawa klan Ba'alwi, kemudian mereka juga membawa daripada klan Ba'alwi atau Habaib di branding sebagai cucunya Rasulullah, tapi di balik itu mereka mengadakan gerakan komunis Indonesia sampai berdiri PKI. Itu termasuk dari kalangan Ba'alwi. Niki ben sampeyan melek sedoyo. Sebab masyarakat ini kadang-kadang boten saged ningali irung sing dawa-dawa. Ngilangi irung dawa wis mesti malaikat bawah niku. Mungkin apa mboten? Wis aja ora ngaku sampeyan, orang ngaku dosanya double sekalian sampeyan. Mungkin apa mboten? Ini masyarakat kados ngoten para saya sedulur. Akhirnya nopo para saya sedulur? Profesor Dr. Hans Nevliet membawa orang Hadramaut Yaman, kaum Ba'alwi dan Habaib ke Indonesia, termasuk membawa apa? Membawa paham komunis Yaman dibawa di Indonesia. Makanya jangan aneh, Partai Komunis Indonesia atau PKI termasuk juga para saya sedulur paham komunis Indonesia. Ketika digaungkan kira-kira tahun 45 tahun 46, itu adalah pimpinannya seorang Habib yang membunuh para ulama, yang membunuh para ulama, para kiai, yang menghancurkan pesantren-pesantren. Seperti halnya pada waktu di Yaman juga pesantren dihancurkan, ulama kiainya dibunuh. Persis sama seperti Indonesia tahun 45. Isu komunisme ada di mana-mana, kiai dicincang, Banser Ansore diracun. Pada waktu tahun 60-an itu para sahabat Rasul, ternyata apa tahun 46 pada waktu itu mulai isu komunis berebak, kiai-kiai banyak dibunuh, ulama-ulama banyak difitnah, mereka menghalalkan segala cara. Ternyata gembong daripada pembunuhan para ulama, para kiai adalah paham komunis Indonesia. Ternyata gembong komunisnya adalah saudara Musa. Siapa itu Musa? Musa adalah Al-Habib, Musa Al-Munawwar gitu Pak. Habib itu Pak. Gepin sampean kudu ngertos. Keblok pengen betul apa-apa. Lah wong Boyolali isone mung keblok tok. Melawan Habib ya gak wani potong ngalayo kita. Sekala jenggot mau nih. Habib jenggotnya panjang sampean gak duwe jenggot nggih. Para sedulur saya mawon. Itu yang mimpin PKI di Indonesia itu adalah Al-Habib Musa Al-Munawwar tahun 65. Terjadi pembunuhan, yang dibunuh itu tidak sembarangan, tapi sing dipateni, sing dipecah itu para jenderal, dimelebuakan di satu sumur sangat kejam, termasuk para ulama, para kiai banyak dibunuh, banyak dibakar pesantrennya. Ternyata itu adalah gembongnya. Nah, betul ulama mengadakan rapat pada waktu itu di Keramat Raya, tiba di Keramat Raya pada waktu itu kantornya anyar. Ternyata para saya Rasul selidik punya selidik, menurut pengurus Nahdlatul Ulama, pembunuhan para ulama, para kiai, pembunuhan jenderal ternyata adalah didalami oleh PKI. Siapa dalangnya? Dalangnya adalah DN Aidit. Siapa DN Aidit? DN Aidit adalah Al-Habib Ja'far Naro Al-Aidit. Habibnya ben sampean melek nih. Ini gampang digoroi, gampang diakusi, yang membutuhkan setan yo. Sedikit panjenengan pun melek apa mboten? Melek nama deleng. Gini mboten? Ini fakta sejarah, ngomong bil ilmi, ojo bil nglamuni, ojo bil gedhe banget tabrusi. Ngomong niku bil ilmi para sedulur. Gini mboten? Masya Allah.